Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Banten Jaya, Prodi Teknik Lingkungan semester 8. Di sini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Agus Iksan Muarif dan rekan saya bernama Syarif Hidayatullah akan menjelaskan mengenai proses audit lingkungan mengenai pengelolaan industri pupuk dan bahan kimia yang dilakukan di PT Petrokimia Gresik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah audit lingkungan dengan dosen pengampu Dr. Muhlisin Sidik SPD MSI. Baik, sebelum masuk ke dalam inti dari video kami tentang pembahasan mengenai audit lingkungan tentang pengolahan industri pupuk dan bahan kimia, sedikit menjelaskan apa itu audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu perangkat manajemen yang dilakukan secara internal dan sadar oleh perusahaan sebagai tanggung jawab pengolahan dan pemantauan lingkungan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dalam pembahasan di video kami tentang pelaksanaan audit lingkungan pengolahan industri pupuk dan bahan kimia di PT Petrokimia Gresik. Akan terdapat poin-poin penting mengenai tahapan audit lingkungan. Di antaranya adalah gambaran umum, tujuan dan lingkungan audit, identitas klien, auditi dan auditor, proses auditan lingkungan, temuan dan rekomendasi, dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu gambaran umum PT Petrokimia Gresik Indonesia. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia yang pada awal berdirinya disebut dengan Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972. Kedua, tujuan dan ruang lingkup audit. Tujuannya adalah yang pertama mengevaluasi hasil identifikasi resiko lingkungan hidup yang telah dilakukan PT Petrokimia Gresik terkait dengan timbulan resiko tinggi lingkungan. Evaluasi untuk melihat kelengkapan resiko tinggi lingkungan dan preskurnya. Yang kedua, mengevaluasi cara dan hasil penetapan resiko tinggi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik dalam perspektif konsistensi dalam proses penetapannya. Yang ketiga, mengevaluasi kesiapan dan kehandalan pengolahan resiko yang telah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil identifikasi dan penetapan resiko lingkungan. Evaluasi untuk melihat keberadaan, keberfungsian, dan efektivitas manajemen risiko perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan komunikasi risiko lingkungan di PT Petrokimia Gresik. Yang kelima, merekomendasikan tindakan pengolahan risiko lingkungan di PT Petrokimia Gresik yang telah sebagai sumber bagi tindak lanjut dan rencana aksi oleh pihak-pihak yang relevan. Sedangkan untuk ruang lingkup, yaitu yang pertama itu resiko tinggi lingkungan yang menjadi fokus audit adalah kebakaran atau ledakan akibat kebocoran gas dari pupuk amonia, kebocoran gas alam, kebocoran dari pabrik amonia berupa gas, kebocoran dari pabrik urea berupa gas, kebocoran dari pabrik asam fosfat berupa gas HF, kebocoran cairan dari tangki amonia, kebocoran cairan dari tangki-tangki asam fosfat, kebocoran cairan dari tangki-tangki asam sulfat. Baiklah, yang ketiga yaitu identitas klien, auditi, dan auditor. Untuk klien yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan auditi yaitu PT Petrokimia Gresik, dan auditor yang pertama yaitu
Bapak Dr. Insinyur Agustinus Haryadi, DP MSc. Kualifikasi auditor utama. Yang kedua yaitu Bapak Insinyur Bambang Purwono dengan kualifikasi sebagai auditor. Dan berikutnya yaitu Ibu Insinyur Nyoman Mahayana, kualifikasi sebagai tenaga ahli. 4. Proses audit lingkungan secara berkala, yaitu resiko tinggi lingkungan. Kegiatan PT Petrokimia Gersik adalah potensi kebakaran atau ledakan akibat kebocoran gas-gas dari pabrik amonia, kebocoran gas alam, kebocoran dari pabrik amonia berupa gas, kebocoran dari pabrik urea berupa gas, kebocoran dari pabrik asam fosfat berupa gas HF, kebocoran cairan dari tangki amonia, kebocoran cairan dari tangki-tangki asam fosfat, kebocoran cairan dari tangki-tangki asam sulfat, dan kebocoran cairan dari tangki-tangki asam klorida. Baiklah, yang kelima yaitu temuan dan rekomendasi. Temuan dari hasil audit di PT Petrokimia Gresik yang pertama yaitu perusahaan telah melakukan analisa risiko melalui beberapa mekanisme profil risiko ASDAM, HIRA-DC, dan HAZOP. Hasil identifikasi telah mencakup semua aspek dan dampak lingkungan pada kondisi normal, abnormal, dan darurat. Namun demikian, analisa risiko ini belum mencakup risiko tinggi lingkungan seperti bocoran amonia, kebocoran gas dari proses produksi amonia dan urea, asam fosfat, asam klorida, dan juga asam sulfat. Dan rekomendasinya yaitu yang pertama, merevisi identifikasi risiko dengan menambahkan risiko tinggi lingkungan seperti bocoran ke air laut, kebocoran amonia cair dari tangki besar, kebocoran gas alam, singas hidrogen dari pabrik amonia, kebocoran gas dari pabrik urea, kebocoran gas asam fosfat, kebocoran cairan dari pabrik asam sulfat, kebocoran cairan dari pabrik asam fosfat, kebocoran cairan HCl dan pabrik ZK, termasuk risiko tinggi yang memicu risiko tinggi beruntun. Yang keenam, kesimpulan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan di PT Petrokimia Gersik, dengan ini auditor menyatakan bahwa perusahaan sudah melakukan pengolahan resiko dengan beberapa catatan berdasarkan ruang lingkup audit serta kondisi dan situasi pada saat audit.